Halo semua, selamat datang di channel ini. Video kali ini rekan-rekan sekalian kita membahas soal-soal untuk ujian orientasi P3K pada tahun 2025 ini. Pada soal-soal ini disesuaikan dengan materi yang ada di agenda 1, agenda 2, maupun agenda 3 berdasarkan modul yang telah dipelajari di dalam aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal paket lengkap, soal-soal ujian orientasi P3K, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini, atau bisa juga langsung mengklik link yang akan saya bagikan di kolom komentar video ini. Baik saja rekan-rekan, langsung saja rekan-rekan sekalian, kita menjawab soal yang pertama. Sebelum itu saya persilakan kepada rekan-rekan untuk bisa menjawab soal terlebih dahulu, kemudian kita sama-sama menjawab dari jawaban yang paling benar dari setiap pertanyaan yang ada. Soal yang pertama adalah, sebagai seorang aparatur sipil negara memiliki pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara adalah hal yang esensial. Hal ini termasuk di dalam pilar wawasan kebangsaan. Nah, pilar mana yang menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan yang menyatukan keberagaman bangsa? Pilihan jawaban A, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kemudian B, Undang-Undang Dasar 1945, C, Pancasila, dan D, Bhinneka Tunggal Ika. Silakan rekan-rekan kira-kira untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini, apakah A, B, C, atau D? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, jawaban yang paling benar karena di sini kata kuncinya adalah pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Tentu pilar yang menekankan pentingnya Pancasila adalah pilar Pancasila, ya. Di sini sudah jelas bahwa pilar yang menekankan seorang ASN harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, Pancasila. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, seorang ASN diwajibkan untuk menjaga kesehatan jasmani melalui olahraga yang teratur. Nah, berdasarkan materi, hal ini merupakan bagian dari nilai dasar bela negara yang mana? Apakah A, sadar berbangsa dan bernegara, C, cinta tanah air, B, cinta tanah air, C, rela berkorban untuk bangsa dan negara, D, memiliki kemampuan awal bela negara. Silakan rekan-rekan untuk pertanyaan nomor 2, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat kata kunci dari soal ini adalah menjaga kesehatan jasmani melalui olahraga teratur. Nah, berdasarkan materi, hal ini merupakan bagian dari nilai dasar bela negara yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah D, yakni memiliki kemampuan awal bela negara. Kenapa harus D? Karena di sini kata kuncinya adalah menjaga kesehatan jasmani. Jadi kesehatan jasmani ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN sebagai kemampuan awal untuk bela negara. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, salah satu isu kontemporer yang dapat mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah proxy war. Nah, berdasarkan materi yang telah dipelajari, apa yang dimaksud dengan proxy war? A, pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. B, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil untuk mencapai tujuan politik tertentu. C, konflik yang terjadi ketika satu atau lebih kekuatan besar menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti untuk menyerang pihak lain secara tidak langsung.
D. Kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Jadi pertanyaannya di sini adalah apa yang dimaksud dengan proxy war. Nah, silakan rekan-rekan sekalian, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawaban yang paling benar. Proxy war itu merupakan sebuah konflik ya. Itu merupakan sebuah konflik, dan di sini ada kata kunci di pilihan jawaban C, ada menyerang pihak lain. Jadi asal kata war artinya ada pertempuran di situ, ada pertikaian. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah C ya, ini konflik yang terjadi ketika satu atau lebih kekuatan besar menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti untuk menyerang pihak lain secara tidak langsung. Nah, inilah yang dikatakan sebagai proxy war. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sebagai seorang aparatur sipil negara, Anda dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Nah, panduan perilaku ini termasuk di dalam nilai berakhlak yang mana? Jadi rekan-rekan, seperti yang kita pelajari sebelumnya di agenda kedua, memang telah dibahas terkait dengan nilai berakhlak. Nah, pertanyaan nomor 4 ini berkaitan dengan materi tersebut. Jadi saya ulangi kembali, pertanyaannya adalah sebagai seorang ASN, Anda dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Jadi kata kuncinya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Nah, perilaku ini termasuk di dalam nilai berakhlak yang mana? A. Akuntabel, B. Harmonis, C. Kompeten, D. Adaptif. Ya, silakan pilih jawaban yang mana yang paling benar, apakah A, B, C, atau D. 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang paling benar adalah C ya. Di sini sudah jelas bahwa kompeten ini adalah kemampuan, atau jika kita kaitkan dengan soal, di sini soal sudah disebutkan seorang ASN itu harus atau dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Tentu dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan diri akan berpengaruh kepada peningkatan kompeten yang dimiliki oleh seorang ASN. Pertanyaan terakhir rekan-rekan sekalian, seorang ASN harus mampu melayani masyarakat tanpa diskriminasi, terlepas dari suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Sikap ini merupakan perwujudan dari nilai berakhlak yang mana? A. Loyal, kolaboratif, harmonis, berorientasi pelayanan. Jadi saya ulangi, A. Loyal, B. Kolaboratif, C. Harmonis, D. Berorientasi pada pelayanan. Silakan rekan-rekan kita identifikasi kata kunci dari soal. Seorang ASN harus mampu melayani masyarakat tanpa diskriminasi ya. Harus mampu melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Nah, terlepas dari suku, agama, ras, dan gender. Silakan kira-kira jawaban yang paling benar, apakah loyal, kolaboratif, harmonis, atau berorientasi pelayanan. Silakan dituliskan jawabannya di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan, di sini ada kata harmonis. Nah, tentu harmonis ini merupakan sikap untuk mampu melayani ya tanpa memandang terlepas dari suku, agama, ras, dan gender. Sehingga jawaban yang paling tepat dari pertanyaan nomor 5 ini adalah harmonis ya. Silakan rekan-rekan sekalian, dari pertanyaan ini berapa yang benar? Rekan-rekan bisa menilai kemampuan penguasaan materi dari apa yang sudah dibagikan di dalam aplikasi Lembaga Administrasi Negara. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket bank soal untuk persiapan ujian orientasi P3K, silakan hubungi nomor WA admin kami atau mengklik link yang akan saya bagikan di kolom deskripsi atau komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.